Alright, dalam episode ini, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan membangun yang namanya explore page untuk users. Anda bisa membuat dimanapun, tapi yang jelasnya karena kita cuma punya ini, maka kita bisa buat di samping timeline ini. Nah, yang paling pertama coba dulu buka pada navigation yang ada di resources, view yang ada di layout, di sini ada navbar atau navigation.blade.php. Kemudian jika misalnya kita scroll ke atas di sini ada timeline, kita bisa copy URL-nya dan kita paste di sini. Nah, ini kita buat users index, misalnya seperti itu. Nah, di sini juga kita buat users index. Kemudian di sini kita buat explore users. Nah, bisa kita copy dan kita scroll ke atas karena yang tadi kita kerjakan untuk mobile, kemudian di sini kita akan bekerja juga untuk desktop versionnya. Nah, kita copy yang ada di sini, kita paste ke sini, harusnya dia akan merubah sekali dua penutupnya juga. Ya, jika Anda tidak, silakan rubah. Refresh di browser harusnya akan error karena akan diminta users index untuk nama rootnya. So, yang paling pertama pergi dulu ke web.php yang ada di sini. Kemudian kita akan buat di manapun yang Anda inginkan. Sudah pasti ini akan require yang namanya autentikasi. Oleh karena itu saya berpikir untuk meletakkannya tepat di sini. Root get explore dan kita masukkan di sini. Anda bisa buat di sini yang namanya invocable method ketika misalnya tidak ada kebutuhan lain. So, oleh karena itu sebelum kita buat, kita komen dulu dan kita buka terminal php artisan make controller explore user controller. Kita akan buat di sini -i untuk membuatkan invocable method dan kita buat sini explore user controller class. Ya, seperti yang saya bilang karena dia cuma invocable jadi tidak kita perlu membuat yang namanya nama metodenya seperti ini modelnya. So, kita import kelas ini, jika sudah masuk harusnya kita bisa pergi ke sana langsung. Kemudian jika misalnya kita buat langsung di sini return view users index dan kita masukkan di sini users equals to, Anda pasti sudah familiar dengan ini. Kita masuk di sini model user, terus kita get dia. Oke, sekarang tugas kita adalah pergi dulu ke views yang ada di sini, resources view, user sudah ada foldernya. Coba kita buat di sini index.blade.php. Kemudian di sini kita buat x up layout. Nah, di sini kita bisa mengambil komponen yang sudah kita buat tadi waktu membuat following. Ya, jika Anda di sini ada x following users equals to follows dan coba kita copy dan kita paste ke sini. Untuk usersnya kita masukkan di sini users, variabel yang kita ambil dari controllernya. Sekarang coba kita refresh di browser. Ya, kita belum juga membuat nama rootnya. Sorry, lupa ya untuk masalah itu. Coba kita pergi ke web.php dan di sini kita buat name users index. Alright, jika sudah refresh, maka sekarang harusnya jika kita klik explore users, maka di sini akan ada usersnya. Tapi yang kita dapat bukan itu, malah trying to get property created out of non-object. Kenapa seperti itu? Ya, karena jika misalnya kita lihat pada following komponen yang ada di sini, dia ada yang namanya pivot table untuk menandakan kapan sebenarnya dia di follow. Nah, pertanyaannya kenapa dia error? Oke, itu terjadi hanya karena ada orang yang nggak follow kita. Ya, maksudnya gini, ketika misalnya kita lihat di sini ada following, mungkin dia tidak error hanya karena memang dia ada datanya sama kita hubungannya. Nah, sekarang kita ini mengeksplor semua user yang tidak follow kita maupun yang tidak kita follow. Nah, oleh karena itu di sini Anda bisa buat if user pivot. Ya, if user pivot terus render dia. And if seperti itu. Refresh, maka kita akan tidak mendapatkan errornya lagi. Namun permasalahan di sini page kita terlalu besar seperti ini. Nah, oleh karena itu saya berpikir untuk pergi kembali ke index users tadi. Kita buat di sini grid calls 4 kita buat, terus kita masukkan di sini. Jangan lupa semua ini akan kita grab ke dalam X container pastinya. Ya, seperti ini. Jika sudah refresh, ya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun kita perlu gap di sini untuk memisahkan antara child satu dan child lainnya. Refresh, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, kemudian di sini ada yang penting saya ingin ajari kepada Anda. Ini kan fine lah, masih beberapa user di sini. Ya, bayangkan ketika misalnya ini sampai dengan 1000. Coba dulu kita pergi ke Tinker. PHP artisan Tinker. Dan kita buat sini user factory. Kita buat sini count misalnya itu sampai 1000 dan kita create. Nah, di sini katanya ada duplikat entry untuk Obaker ya. Coba kita lihat apa yang kita lakukan pada factory. Pada database harusnya di sini ada factory, harusnya di sini ada user factory, yang mana jika misalnya kita ingin factor unique untuk username kita bisa panggil helper ini seperti ini. Jika sudah, sekarang kita bisa pergi ke terminal. Saya akan Ctrl C di sini dan PHP artisan migrate fresh
Dan kemudian di sini kita akan buat PHP Artisan Tinker lagi. Dan sekarang kita buat di sini user factory lagi. Kita buat 1000, kita create. Alright, jika sudah, sekarang kita refresh di browser. Harusnya kita akan mendapatkan 1000 user di sini, dan jika Anda lihat dia loadingnya agak gimana gitu ya. Misalnya kita tambah sekali lagi, maka harusnya jika kita refresh lagi, wow, jika Anda lihat loadingnya di sini ya. Jadi dia akan load semua user tanpa membatasi apapun. Nah, mungkin Anda berpikir di sini kan bisa di limit. Oke, ayo kita limit. Di mana? Tepat pada HTTP controller, di sini ada explore controller tadi. Kita buat di sini misalnya limit, ya limit cuman 10 misalnya. Nah, refresh di browser. Nah, kita mungkin mendapatkan 10 user. Tapi bagaimana kita melihat user lainnya? Sementara namanya di sini explore user. Artinya explore user ini bisa bilang untuk follow lah, bisa. Ya, kita misalnya ingin follow user, bisa dari sini kan gitu. Nah, sekarang permasalahannya tidak seperti itu gitu loh. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin memperkenalkan kepada Anda bahwa kita sebenarnya bisa menggunakan yang namanya pagination. Ya, jika misalnya Anda pernah melihat sebuah website yang ada itu kadang menampilkan news, dan itu bisa diklik halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan sekarang coba kita buat di sini paginate. Misalnya itu berapa? Kita ingin per page itu misalnya 12, maka kita buat 12 di sini. Dan ini get-nya hilangkan dan refresh di browser. Maka di sini kita akan mendapatkan 12 user. Nah, mungkin pertanyaannya di sini bagaimana kita cara melihat user yang lainnya? Watch what happen. Ketika misalnya di sini kita buat page 2, enter, maka di sini akan otomatis berganti dia. Begitu kita buat page 3, maka dia akan berganti juga, dan sampailah habis nanti page-nya, maka dia tidak akan ada lagi, ya. Kemudian coba dulu daripada 12, karena kita mempunyai banyak data di sini, tidak ada salahnya kita buat di sini 24, refresh, atau kebanyakan coba kita buat di sini berapa ya? 12 tambah 4, 16. Iya, 16 coba. Refresh. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita klik button itu, atau bagaimana cara render button-button yang seperti yang saya bilang tadi kan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, Laravel punya helper juga untuk itu, karena di sini kita sudah mempunyai paginate 16, artinya kita sudah mempunyai watch what happen. Sebelumnya ketika misalnya tidak tahu apa hasilnya, saya akan buat dulu return user get di sini. Tapi sebelum itu coba kita buat sini limit 10 aja. Refresh di browser, maka kita akan mendapatkan seperti ini saja. Namun ketika misalnya kita buat di sini paginate tanpa get ya, refresh, maka kita akan mendapatkan hal yang berbeda. Tadi current page tidak ada, namun sekarang sudah ada. Kita klik data ini, maka jika ada di sini ada first page, ada juga links di sini yang itu labelnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Alright, inilah yang akan kita render tepat di blade kita. Bagaimana caranya? Alright, very easy sebenarnya. Coba kita pergi ke users index tadi. Jika misalnya kita mempunyai pagination, kita bisa melakukan seperti ini. Saya buat di sini, misalnya itu users, ambil pluralnya, ya bukan singularnya, ambil pluralnya, terus saya buat di sini links. Seperti itu saja. Refresh, maka sekarang Anda sudah mendapatkannya di sini. Namun tidak ada salahnya jika mereka ini kita buat ke dalam flex ya, atau kita keluarkan dari grid juga bisa seperti ini. Sehingga dia full seperti yang Anda lihat ini. Namun tidak ada space-nya, coba kita buat di sini empty 8 atau 6 lah. Terserah Anda ingin berapa, yang penting cantik terlihat. Refresh, ya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita klik nomor 2, maka dia yang muncul. Kita klik nomor 3, ini yang muncul. 4, 5, 6. Pertanyaannya, bagaimana ketika misalnya kita ingin merubah stylenya? Di mana dia? Nah, dia tidak ada sebenarnya jika Anda perhatikan di resources ini. Jadi jika Anda ingin merubahnya, Anda pergi ke terminal PHP, kita exit dulu dari Tinker. PHP Artisan, jika misalnya kita lihat di sini ada yang namanya vendor publish. Yang mana katanya di sini publish semua aset yang sifatnya bisa dipublish. Kira-kira seperti itu, atau vendor package lah bisa dibilang. Nah, coba kita lakukan PHP Artisan vendor publish. Nah, kita enter. Nah, harusnya jika Anda lihat akan ada pilihan di sini. Ya kan, ada untuk provider, ada juga untuk pilihan seperti ini. Nah, kemudian jika misalnya Anda ingin memilihnya, karena kita di sini ingin Laravel pagination, maka kita pilih nomor 16. Enter. Maka jika Anda lihat dia sudah masuk ke mana? Dia sudah copy directory dari vendornya ke dalam view vendor pagination. Alright, let's see. Resources yang ada di sini view, di sini ada vendor, di sini ada harusnya beberapa yang Anda lihat tadi. Nah, salah satunya adalah yang kita gunakan saat sekarang ini adalah tailwind.blade.php. Yang mana itu yang ini? Jadi yang Anda lihat sekarang ini kira-kira yang inilah filenya. Jadi ketika Anda ingin mendesain, contohnya kita buat misalnya teksnya bukan gray, melainkan adalah misalnya blue, bisa juga. Refresh di browser, maka kita akan melihat blue di sini.
Oke, namun di sini pertanyaannya adalah ada beberapa file di sini seperti Bootstrap 4, ada juga di sini yang namanya Simple Bootstrap. Apa ini? Bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini hanya pilihan untuk Anda. Ketika misalnya Anda tidak memakai Tailwind, Anda bisa membuat yang namanya Bootstrap sebagai default view-nya. Tapi bagaimana cara merubahnya? Anda bisa pergi, sebenarnya banyak caranya, namun yang paling gampang yang saya tunjukkan di sini, saya pergi ke provider, di sini ada App Service Provider. Nah, di boot method ini Anda bisa buat paginator dari Illuminate Pagination. Jika Anda lihat data saya sudah import dia ya. Nah, kemudian di sini kita buat use bootstrap misalnya. Maka sekarang jika kita refresh di browser, yang muncul adalah seperti ini. Jadi ketika seandainya website kita punya bootstrap, ini akan otomatis terbaca. Alright, very cool. Seperti itulah kira-kira. Nah, kemudian karena defaultnya Tailwind, maka dia buat di sini tanpa ada kita kasih option apa-apa, dia akan default ke Tailwind. Oke, coba dulu kita kembali ke yang tadi, daripada blue kita kembalikan dia ke 700. Refresh, maka kita akan mendapatkan yang ini. Namun selain itu ada juga yang namanya simple pagination, yang mana jika misalnya Anda buat di sini simple tapi dia camel case, maka P-nya besar. Refresh di browser, maka jika Anda lihat di sini ada next, ada previews. Nah, jika misalnya kita perhatikan itu ada di mana? Itu ada di simple tailwind.blade.php, dan Anda perhatikan di sini untuk menunjukkan sebelumnya dia menggunakan bahasa, yang mana jika kita lihat pada language itu ada di sini. Pagination, previews, inilah yang tampilkannya. Ini untuk nextnya. Misalnya kita buat di sini back, ya refresh, maka di sini back bacaannya. Ya, jika misalnya kita buat di sini sebelumnya, misalnya refresh, maka di sini sebelumnya. Oh ya, sebelumnya saya akan mengasih tips untuk Anda. Jika misalnya Anda ingin ini ya, Anda bisa buat satu folder di dalam lang ini dengan nama ID. Dan kemudian pagination ini kita copy dan kita paste di sini. Kita buat sini satu file dengan nama pagination.php, kita paste di sini. Dan ini kita buat menjadi sebelumnya. Dan ini kita buat selanjutnya. Refresh di browser, maka kita akan tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kenapa seperti itu? Karena by default dia akan English. Nah, bagaimana cara buat Indonesia? Coba dulu kita pergi, ini tips untuk Anda jika misalnya Anda tidak tahu ya. Anda bisa pergi ke config yang ada di sini, terus ada di sini app.php, yang mana jika kita scroll ke bawah, di sini harusnya ada time zone, ada lokal juga. Nah, di sini kita akan menjadi ID. Refresh. Maka jika Anda lihat dia langsung selanjutnya dan di sini sebelumnya. Very easy kan? Tapi ingat, harusnya Anda di sini membuat yang namanya folder lang untuk spesifikasikan nama yang Anda tentukan di sini. Seperti misalnya Indonesia ya ID gitu loh. Nah, di sini kita akan balikkan ke English kembali, refresh, maka dikatakan next and previews. Next, tidak ada salahnya jika misalnya di setiap user ini kita masukkan yang namanya follow buttonnya. Coba dulu kita pergi ke statistik. Perhatikan pada yang namanya views, di sini ada komponen, ada di sini namanya statistik. Ya, di mana inilah follow buttonnya. Sekarang coba kita copy semua yang ada di sini dan kita paste tepat di following ini. Oke, dan harusnya kita bisa letakkan itu di mana ya? Di sini juga bisa harusnya. Refresh di browser, nah kita akan mendapatkan seperti ini. Namun coba dulu kasih space antara atas dan bawah sehingga kita bisa bekerja dengan baik ya. Di sini kita buat kelas bisa juga, atau jangan di form lah. Ya, dibuat satu div aja, terus kita bisa di empty 2, refresh. Ya, kira-kira seperti itu. Anda bisa mendesain dengan apapun yang Anda inginkan, atau Anda bisa buat di sini jadi icon or something like that. Ya. Coba dulu kita cari di Bootstrap. Sekarang jika Anda lihat saya sedang di Bootstrap icon, yang mana jika misalnya kita cari di sini person, ya di sini kita butuh person add ya. Ada di sini add, ya ini dia person add. Kita yang ambil yang ini aja ya. Dan ini juga ambil karena untuk unfollow-nya. Oke. Nah, di sini coba kita copy apa yang ada di sini dan kita paste tepat di sini. Oke. Sekarang selanjutnya untuk X-nya kita masukkan juga di sini. Alright, refresh di browser. Ya, kira-kira seperti ini yang Anda dapatkan. Terserahlah apapun yang Anda inginkan desainnya, itu pilihan Anda. Yang pasti di sini jika misalnya kita klik dia, maka dia akan berubah harusnya. Jika Anda lihat di sini yang tadinya tambah menjadi X, kita klik yang ini, yang tadinya tambah menjadi X juga, artinya kita sudah follow dia. Anda bisa membuat desain apapun yang Anda inginkan, seperti misalnya memberi warna background dan sebagainya ya. Ya, Anda tahu apa yang Anda harus lakukan. Namun ketika misalnya kita lihat pada view profile, di sini ada following dan tombolnya tidak hilang di sini. Nah, itu yang tidak kita mau sebenarnya. Kenapa seperti itu kita bilang? Kita cuma mau dia muncul di explore users ini. Ya, ini yang pertama, sebenarnya Anda bisa buat conditional di sini. Namun itu tidak baik. Sepertinya memang harus kita bedakan dia, itu lebih baik. Oke, saya akan tunjukkan kepada Anda. Ketika
Coba saya buat sini if conditional lagi, if request. Sini kita buat request function karena Anda tahu karena selain kita bisa bind langsung ke method, kita bisa menggunakan sebagai method helper di sini. Request root is users index, kita akan tampilkan dia. Namun jika tidak akan kita tampilkan dia. Bagaimana caranya? Ini coba kita taruh di atas saja di sini biar supaya tidak ada div ini ketika misalnya dia tidak sedang di page ini. Alright. Dan sekarang coba kita bagusi, refresh di browser, dia akan ada tombolnya di sini. Namun ketika misalnya kita pergi ke profile dan kita lihat following, maka tombolnya akan tidak ada. Karena di sini katanya bahwa jika seandainya rootnya sama dengan users index, maka dia akan muncul. Namun jika tidak, dia tidak akan muncul. Oh, dideteksi rupanya ini tidak sama dengan ini gitu loh. Jadi jika Anda tidak percaya, Anda bisa buat di sini root dan kita buat di sini users index. Refresh di browser. Network Explore. Yang mana sebenarnya itu tidak sama dengan current page kita sekarang ini. Namun kita pergi ke sini, sama dia. Di sini network.test/explore dan jika kita lihat di sini juga sama. Makanya dia aktif ketika dia sama. Kira-kira seperti itu. Jika request root is users index, maka dia akan ada tombol. Jika tidak, dia tidak akan ada. Alright, jika sudah, Anda sudah belajar banyak di sini dan saya akan melihat Anda di video berikutnya. See you soon.